Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik, Ibu. Anggi, jangan ribut, duduk yang betul. Ibu. Hari ini kita belajar apa? Matematika. Bahasa Indonesia. Matematika. Ada bawa buku matematika? Ada. Ada. Berarti sebelum kita mulai, ada yang nggak hadir nggak hari ini? Hadir. Coba ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Bidan sakit, Bu. Ini mau kita ada sini. Kaliza, Anggi, Salma, Hadir, Bu. Nazia, Hadir, Bu. Rosmalina, Hadir, Bu. Roza, Hadir, Bu. Salwa. Mana Salwa? Hadir. Kalau udah jengukin nggak? Belum. Nah, jadi tadi kita udah berdoa kan di jam pertama, jadi kita nggak usah berdoa lagi. Dan sebelum kita mulai belajar, ibu mau kita nyanyi dulu. Kalian tahu nggak lagu dari Sabang sampai Merauke? Nah, coba sekarang nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Tunjuk tangan, ibu nggak mau ngomong-ngomong tanpa tunjuk tangan. Nah, Bangun coba. datar, Bu. Bangun datar. Untuk hari ini kita belajar matematika. Sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menampilkan data dalam bentuk diagram gambar atau disebut dengan piktogram. Kemudian dua, peserta didik dapat menghasilkan data dari diagram gambar atau piktogram. Sebelum kita mulai belajar, ada sedikit cerita, kalimat. Nah, kalimatnya, kalau misalnya kalian ingin membeli sebuah buku, satu buku itu senilai 2.000. Jadi kalau kalian punya uang 14.000, berapa buku yang bisa kalian beli? 7. Kalau misalnya uang kalian 18.000, berapa buku? 8. Kalau uangnya 23.000 bisa beli buku nggak? Bisa. 11. Yang satu lagi robek. 1.000 lagi wajar. Berarti kita punya harga-harga genap, nilai-nilai yang udah ditentukan. Kalau nilainya 2.000, dapatnya sekian dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada gambar. Ini gambar apa? Penggaris. Ini Semua. ini Kalkulator. penggaris ada berapa? 3. Kenapa bisa tahu gak ada 3? Itu 3. Karena gambarnya ada. 3. Ini sempoa ada berapa? 6. Bu. 7 Coba lihat di sini. Kalian udah bilang kalau ini penggaris, berarti ada 3 penggaris. Kalau round boleh nggak, Bu? Boleh. 3 penggaris. Ibu tulis pakai kata seperti ini, sama nggak maknanya dengan gambar 3 seperti ini? Sama. Sama. Ini tadi namanya apa? Sempoa. Sempoa. Ini buat habiskan daunnya yang KitKat nggak isi dawat. Sama. Dah. Nanti KitKat pokoknya jangan lupa isi spidol. Ada berapa tadi sempoa? Ada 6. Berarti kalau kita tulis di sini 6 sempoa, sama kan dengan ada 6 gambar sempoa. Dan yang terakhir ada gambar. Ada berapa kalkulator? 4. Kalau kita tulis ada 4, kalkulator itu sama dengan gambarnya ada 4. Nah, jadi yang bisa kita lihat apa? Ternyata kita bisa tulis data nggak harus pakai kata-kata, tapi bisa pakai gambar. Nah, inilah tadi di tujuan pembelajaran kita udah spill dikit. Apa nama materi kita? Piktogram.
banyak data dari setiap kategori piktogram. Salah kategori. Disebutkan diagram gambar. Jadi di sini disebutkan bahwa piktogram itu adalah kita bisa menunjukkan banyaknya data. Kita bisa nulis jumlah sesuatu dengan menggunakan gambar. Yang gambarnya itu biasanya harus disamakan dengan data yang akan kita tulis. Nah, karena semuanya udah paham pengertian piktogram, kita lihat ke contoh. Mama belum paham, Bu. Siapa yang belum paham? Coba angkat. Mana ya? Nah, coba lihat contoh siswa kelas 4 berasal dari daerah berikut. Ada dari Aceh 10 siswa, Sumatera Barat 5 orang, Lampung 3 orang, Jakarta 4 orang, Sulawesi Selatan 2 orang. Nah, ini kan jumlah orangnya. Kita mau gambar pakai buat datanya itu menggunakan gambar. Karena ini ada asal-asalnya, Ibu mau tulislah data di atas menggunakan gambar rumah adat masing-masing. Nah, karena ini contoh, mari kita lihat penyelesaiannya. Tadi di awal udah disebutkan berapa? Ada siswa Aceh 10 Siswa. Ada coba lihat ini namanya rumah adat apa? Aceh. Ada berapa gambar rumah adatnya? 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai sama data sebelumnya. Ini gua. Kemudian untuk yang Sumatera Barat ada berapa tadi siswanya? Ada 5. Gambar rumah adatnya ada berapa? 5. Kemudian Lampung. Ibu 30. Itu rumah apa? Ini rumah adat Lampung. Itu kan ada posternya di dinding kalian. Nah, kenapa Ibu pakaiin gambar rumah adat? Karena Ibu tahu di kelas kita udah pernah kita print gambar daftar rumah adat di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat ada Jakarta. Berapa? 4. Ada 4 karena jumlah siswanya ada 4. Kemudian Sulawesi Selatan ada 2. Berarti Bu, mana mau satu, Bu? Mau satu. ya, ini memang ini namanya rumah adat tongkonan. Jadi dia agak runcing kayak tanduk. Jadi ini kita lihat juga Sulawesi Selatan. Dari contoh ini bisa dipahami nggak? Tadi kita buat datanya 10 siswa yang sesuai asal daerah. Jadi kita pakai gambar rumah adat. Kalau sudah paham kita lihat ke contoh selanjutnya. Contoh 2, daftar makanan daerah Aceh kesukaan siswa kelas 4. Ada orang yang suka tipan 6 orang. Di kelas ini yang suka tipan berapa orang? Sama 5 orang, Bu. 2 orang aja. Oh, 3 orang. Yang suka borong berapa orang? Enggak suka untuk Saya, Bu. Kenapa nggak suka? Ibu enggak suka bohong. Yang suka borong yang mana? Tahu, Bu. Nah, terus yang suka boy. Tahu nggak boy itu apa? Tahu. Apa itu boy? Enggak tahu, Bu. Boy itu kue khas Aceh berbentuk bolu. Itu yang suka, Bu, suka. Berdasarkan contoh ini, kita lihat ada gambarnya. Nah, kalau sebelumnya jumlah datanya itu sesuai sama jumlah orangnya, kita masuk ke level yang lebih susah dikit. Kalau tadi satu gambar rumah Aceh itu mewakili 1 orang, sekarang kita lihat ternyata satu gambar tipan itu mewakili dua orang. Satu gambar borong mewakili 1 orang. Satu gambar boy mewakili 4 orang. Balik lagi ke soal. Udah dicatat belum yang ini daftarnya? Coba tulis dulu tipan 6 orang. Kemudian borong 4 orang, kemudian boy 8 orang. Udah. Sekarang kita mau isi, mau nyelesain. Tadi tipan 6 orang. Satu gambar tipan itu 2 orang. Kalau ada 6 orang, berarti timpannya ada berapa gambarnya? 3. Kenapa bisa 3? Karena satu tipan 2, Bu. Jadi 2 kali 3. Nah, dapatnya berapa? Nanti kita cek ya jawabannya betul atau enggak. Satu gambar bororo itu sama dengan 1 orang. Yang suka bororo berapa orang? Tidak, Bu. Ada 4. Berarti untuk penyelesaiannya berapa gambar bororo yang akan kita buat? 4. Kemudian yang terakhir nanti kita cek ya jawabannya. Satu gambar boy itu berarti ada 4 orang. Yang suka boy ada berapa orang? 8. Berarti berapa gambar boy yang akan kita buat? 2. Kenapa 8? Boy itu 4 orang. Nah, kemudian
papan tapi gambarnya. Nah, kemudian di sini tadi yang bororong ada suka 4. Satu gambar bororong berarti ada 4. Satu. Ada 1, berarti gambarnya 4. Nah, kemudian boy ada 8 orang yang suka. Satu gambar boy bernilai 4. Berarti kalau 8 ada 2. Ada yang ingin masih bingung masalah ini? Udah paham semua? Kalau saya lapar. apa? Nanti kita makan di rumah masing-masing. Nah, Dia kalau selalu udah lapar, paham, Bu. berarti Pernah masak. Selalu lapar. Berarti dia. nanti bilang sama mamanya, Ma, adek mau boy, Ma, adek mau nyimpan, Ma, adek mau bororo, ya? Iya, Nah, betul. karena sudah paham semuanya, berarti kita sekarang lagi. Gak bisa bahasa Inggris, Bu. Iya, Bu. Iya, mandi bahasa Inggris dia. Coba. Lek itu Dan dikasih ke kawan dulu. fraksi C. Oh. Nah, coba perhatikan itu udah ada tugas, jadi ada gambar dan udah ada petunjuknya di LKPD kalian masing-masing. Ibu kasih waktu kalian itu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakan. di sini 2 gitu, Bu ya. Nah, itu kan ada gambar. Oh. Kalian boleh mewarnai gambarnya sesuai dengan jumlah yang benar. Jadi boleh diwarnai kalau ada bawa pensil warna boleh. Ada gambar bororong, kalian ada bawa pensil warna-warna hijau boleh. Oh ya, kan salahnya misalnya yang diwarnai Ini kan ada coba yang dulu kawannya tanya, ini kan ada gambar masjid raya. Nah, masjid raya kan kalau bisa kita lihat warnanya putih. Tapi kan ada yang bisa kita warnai warna kubahnya. Kubah masjid raya warna apa? Hitam. Nah, berarti bisa diwarnai pakai pulpen atau pensil aja. ini diwarnai yang menunjukkan nilainya. Nah, nilainya. Kalian harus baca sesuai instruksi, jangan sampai kalian warnai semua, nanti bisa salah. Ya, Ibu. Terus Ibu, saya mau warnain mukanya goreng. Boleh. Udah siap semua? Nah, jadi kita hari ini udah ngerjain tugas. Sekarang ibu mau satu orang perwakilan siapa yang berani memaparkan jawabannya? Nggak bisa, Ibu. Nah, coba yang tunjuk kawannya. Semangat. Dia paling pintar, Bu. Iya, boleh kita mata soalnya. Dia kayak ilmuwan ya, calon-calon ilmuwan. Namanya bilang nama terus jawabannya. Ya, perkenalkan nama saya Rina. Jadi, karena di LKPD ini kita disuruh mewarnai, di sini peserta masjid raya itu menyatakan 3 orang. Jadi, karena ditanya berapa orang yang akan masuk ke dalam masjid raya itu dimintanya 9, berarti saya mewarnai 3 masjid raya. Ada yang sama nggak jawabannya? Sama 2. Kenapa dua? Nggak tahu. Udah nggak apa-apa, ini kita belajar lagi. Dan Saya yang 4, Bu. dan tepuk tangan untuk Lina. Mana tepuk tangan? Nah, jadi karena kita udah belajar piktogram, kalian juga udah ngerjain tugas, semuanya paham tentang materi kita hari ini. Nah, coba satu orang lagi maju untuk menyimpulkan. Siapa mau? Nah, coba maju. Maju dulu, nanti kita perbaiki sama-sama. Yang menunjukkan Itu gambar yang menunjukkan data. 15. Gambar yang menunjukkan data. Nah, udah ada kalau kita maju. Coba, Ibu mau Roza menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, siap keluar. Tadi Hari ini kita belajar piktogram tentang diagram gambar. Tadi ada bororong sama pimpan. Nah, jadi udah itu yang diceritakan sama Roza. Boleh tepuk tangan dulu, Bro. Udah boleh duduk. Nah, jadi seperti yang Roza udah sampaikan tadi, kita hari ini udah belajar tentang piktogram gambar. Jadi ibu harap kalian itu jangan cuma belajar di kelas, kalian bisa
belajar kembali di rumah, jawab soal yang sebelumnya belum sempat kita jawab yang ada di buku. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyain di pertemuan kita di pelajaran matematika selanjutnya. Nah, untuk pertemuan mendatang kita akan belajar tentang materi diagram batang yang ada di halaman 135. Jadi, minggu depan pas kita masuk pelajaran diagram batang, kalian harus sudah baca-baca dulu di rumah biar lebih paham pembelajarannya. Ada yang ingin ditanyakan sampai pelajaran kita hari ini?